Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanda Kaneta dengan NIM 9221951 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai produksi ARIMA dengan bantuan software Minitab, R, dan SAS. Nah, yang pertama kita akan membahas ARIMA dengan menggunakan Minitab terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data jumlah kedatangan tiap bulan mulai dari 2019 sampai 2021. Kemudian kita plotkan time series, jumlah kedatangan, kemudian time scale-nya kita ke kalender dan month year. Untuk bulannya kita klik 1 mulai Januari, kemudian tahunnya dari 2019. Data increment-nya kita klik 1, kemudian klik OK. Nah, terlihat sudah plot jumlah kedatangan, kemudian kita ubah data labelnya. Kita klik bulan. Nah, sudah terlihat data plotnya tiap bulan. Kemudian kita lihat ke stasioneran terhadap varian menggunakan Boxcock Transformation. Kita klik Start, kemudian Control Chart. Boxcock Transformasi, kemudian klik jumlah kedatangan, subgroup size-nya klik 1, kemudian kita startnya ke C4. Nah, sudah terlihat jika rounded value-nya sama dengan 0. Data tersebut sudah stasioner jika sudah sama dengan 1 rounded value-nya. Kemudian kita transformasikan lagi agar rounded value-nya sama dengan 1. Klik Start, kemudian Control Chart, Boxcock Transformasi, kemudian jumlah kedatangan diganti dengan trans, kemudian option kita ganti dengan C5, klik OK. Nah, rounded value-nya belum sama dengan 1, jadi kita harus transformasikan lagi sampai rounded value-nya sama dengan 1. Kita ganti ke trans 2. Control Chart, kemudian Boxcock Transformation, kemudian ganti ke trans 2. Optionnya kita ganti ke C6. Nah, rounded value sudah sama dengan 1, jadi bisa dikatakan kalau dia sudah stasioner terhadap varian. Kita ganti ke trans 3. Selanjutnya kita cek plot ACF-nya. Kita klik auto correlation, kemudian kita pilih trans 3, klik OK. Nah, sudah terlihat bahwa dia itu cut off leg-nya dia sudah stasioner terhadap rata-rata maupun varian, jadi sudah tidak perlu di differencing. Kita klik Start untuk melihat plot PACF-nya. Klik partial auto correlation, pilih trans 3, kemudian klik OK. Nah, dia juga terlihat sudah stasioner. Ada satu leg yang keluar dari garis signifikan. Nah, itu kan sama juga tadi yang ACF juga 1. Jadi estimasi modelnya ada 1,0,1, 1,0,0 dan 0,0,1. Kemudian selanjutnya itu kita uji signifikansi parameternya terlebih dahulu.
klik start, kemudian time series, klik Arima. Nah, seriesnya kita klik trans 3, kemudian auto regresifnya diganti dengan 1. Untuk forecastnya itu belum ya. Terus kemudian storage-nya klik residual, kemudian klik OK. Residualnya kita ganti nama dengan residual AR1. Kita lihat p-value-nya sudah signifikan karena kurang dari 0,05. Kemudian MS-nya 1,01. Kemudian dari Liung box-nya lag 12-24, p-value-nya sudah signifikan karena dia sudah lebih dari 0,05. Selanjutnya kita coba estimasi parameter yang kedua, yaitu 0,01. Kita klik start, kemudian time series. Oh iya, selanjutnya kita normality test dulu. Jadi residual airnya kita uji dulu, klik OK. Nah, terlihat bahwa sudah tidak jauh dari garisnya, jadi sudah bisa dikatakan kalau residualnya berdistribusi normal. Dengan p-value-nya juga sudah signifikan. Kemudian untuk selanjutnya, model selanjutnya kita klik 0. Untuk trustnya tetap dengan trans 3. Untuk moving average-nya kita klik 1, klik OK. Residualnya kita ganti dengan residual MA1. Nah, kita lihat p-value-nya sudah signifikan karena kurang dari 0,05. Kemudian MS-nya 1,09. Kemudian Liung box-nya dari lag 12 sampai 24, terlihat p-value-nya lebih dari 0,05, jadi dia sudah signifikan. Sudah teruji white noise. Kemudian kita uji residualnya. Residual MA1, klik OK. Nah, sudah terlihat bahwa residual MA1 berdistribusi normal karena tidak berjauhan dengan garis. Kemudian kita uji model selanjutnya. Auto regresifnya diganti 1, kemudian klik OK. Residualnya diganti residual Arima 1,0,1. Kemudian kita lihat p-value dari masing-masing parameter, dia tidak signifikan karena lebih dari 0,05. MS-nya 1,04. Kemudian di Liung box-nya p-value-nya signifikan. Nah, tetapi tadi uji parameternya tidak signifikan. Kita tidak menggunakan model ini. Nah, kita lihat residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, terlihat bahwa di residual Arimanya itu berdistribusi normal, tetapi tadi signifikansi parameternya
ya tidak terpenuhi. Jadi kita tidak menggunakan model ini. Nah, dari model MA1 sama RA1 kita lihat MSE yang paling terkecil yaitu kita lihat dulu. Nah, untuk MS yang model 1,0,0 itu ada 1,01. Sedangkan yang Arima model 0,0,1 itu ada 1,09. Jadi kita akan meramalkan menggunakan model 1,0,0. Untuk meramalkannya itu ada start, kita klik start dulu, kemudian time series Arima. Untuk modelnya diganti dengan 1,0,0, kita seriesnya ganti dengan jumlah kedatangan, kemudian forecast-nya kita pilih kita meramalkan 12 bulan ke depan. Kita pilih kolom yang kosong dengan C11, kemudian klik OK. Nah, di situ terlihat bahwa forecast-nya ada 12 bulan ke depan dari 1600 sampai 1495. Nah, selanjutnya kita akan meramalkan menggunakan software R. Jadi ini peramalan Arima menggunakan software R. Di sini kita bisa menggunakan package Read Excel, T-Series, Forecast, LM Test, Norm Test, dan Nord Test. Untuk package library Read Excel sendiri itu digunakan untuk membaca data atau memanggil data Excel. Kemudian untuk T-Series itu buat time series, Forecast untuk peramalannya, LM Test untuk menguji signifikansi parameter, kemudian Norm Test sama Nord Test itu untuk menguji normalitas. Nah, kita bisa menjalankan dari atas sampai bawah satu persatu, run-nya satu persatu. Nah, untuk datanya itu read Excel, kemudian nama Excel dari datanya yang akan digunakan. Kemudian kita bisa melihat datanya dengan view data. Nah, itu adalah data yang akan digunakan. Kemudian kita buat plot time seriesnya. Nah, disitu kita bisa menekan zoom untuk melihat lebih jelas plotnya. Nah, sudah terlihat bahwa datanya sudah stasioner. Kemudian untuk ADF testnya, untuk mengecek kestasioneran data terhadap rata-rata, terlihat bahwa hipotesisnya sudah stasioner. Kemudian dilanjut dengan mengecek kestasioneran terhadap varian menggunakan box-cox lambda. Kemudian kita bisa melihat plot ACF-nya, kemudian plot PACF dengan lag maksimum adalah 46.
Jadi leg maksimal 46 itu maksimal leg yang akan kita tampilkan. Nah, dari plot ACF sendiri ada 2 leg yang keluar dari garis signifikan. Kemudian dari partial ACF atau PACF terdapat 1 leg yang keluar dari garis signifikan. Jadi kemungkinan modelnya ada 1,0,2, ada 1,0,0, 1,0,1, 0,0,1 dan 0,0,2. Kemudian dilanjut dengan uji signifikansi parameter menggunakan ARIMA. Kita menguji model 1,0,0. Kita run. Nah, terlihat bahwa P value dari Z-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dia itu signifikan. Nah, P value-nya itu berlaku untuk semua modelnya. Ini untuk box Liyung teksnya lebih dari 0,05, jadi dia ini bersifat white noise. Kemudian kita lihat normalitasnya. Nah, P value-nya juga lebih dari 0,05, maka dia juga berdistribusi normal. Residualnya berdistribusi normal. Itu semua berlaku untuk semua model yang akan kita uji. Untuk 1,0,1 ini kita run dulu. Nah, di sini terdapat. Nah, untuk 1,0,1 ini tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Untuk box Liyung teksnya dia bersifat white noise, residualnya bersifat white noise, kemudian residualnya juga berdistribusi normal. Kemudian untuk 1,0,2 kita run terlebih dahulu. Nah, ini juga dia tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kemudian untuk residualnya berdistribusi normal, kemudian 0,0,1 kita cek. Nah, dia ini signifikan karena kurang dari 0,05. Untuk box Liyung testnya dia juga bersifat white noise, kemudian dia residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya ada 0,0,2 kita cek. Dia untuk MA1 nya dia bersignifikan, tapi MA2 nya tidak signifikan, jadi model 0,02 ini tidak signifikan. Untuk box Liyung testnya dia juga bersifat white noise dan residualnya berdistribusi normal. Nah, hanya ada 2 model yang signifikan di semua uji, yaitu model 1,0,0 dan 0,0,1. Nah, dari kedua model itu kita lihat AIC-nya yang paling kecil. Nah, di sini AIC-nya kita lihat mana yang paling kecil. Untuk yang 1,00 itu ada 537,5. Kemudian yang 0,0,1 ada 538,7.
Nah, jadi yang signifikan yang kita ambil adalah model 1,0,0 karena dia AIC-nya lebih kecil. Kemudian kita forecasting atau kita ramalkan. Nah, di sini terdapat 12 bulan ke depan. Forecasting 12 bulan ke depan, diantaranya ada 1632,133 sampai 1466,047. Selanjutnya kita akan meramalkan sebuah data dengan menggunakan software SAS. Nah, di sini kita akan menginputkan data penumpang, input yield cards, kemudian kita masukkan data-datanya. Ini data bulanan. Kemudian di situ di bawahnya kita langsung memasukkan alur-alur atau langkah-langkah metode ARIMA. Approach ARIMA data sama dengan penumpang, kemudian identifier and like sama dengan 24 sampai bawahnya ada run, itu untuk menjalankan kode yang telah kita buat. Kemudian sampai di plot export data. Kemudian kita langsung saja untuk memencet tombol run. Nah, di situ terlihat semua hasilnya. Ada rata-rata, standar deviasi, kemudian ada autokorelasi untuk mengecek white noise. Nah, di sini ada plot trend dan korelasi. Nah, yang pertama itu ada data plot time series data penumpang. Kemudian ada ACF dengan 2 leg yang keluar dari garis. Kemudian ada PACF dengan 1 leg yang keluar dari garis. Dan IACF-nya itu juga ada 1, ada 2 leg yang keluar. Jadi estimasi modelnya ada parameter AR1, kita cek P value nya, approx PR itu dia kurang dari 0,05, jadi dia signifikan. Kemudian ada standard error AIC. Kemudian untuk cek residualnya, nah di situ terlihat bahwa P value-nya lebih dari 0,05, jadi model itu sudah bersifat white noise. Kemudian kita cek korelasi residualnya. Nah, terlihat plot distribusi normalnya sudah normal. Kemudian QQ plotnya juga dia tersebar tidak berjauhan dari garisnya. Nah, ini adalah forecast hasil peramalan untuk 12 bulan ke depan dari 1741,9632 sampai 1244. Nah, ini untuk plot peramalannya. Di situ terdapat garis prediksi berada di tengah-tengah perkiraan data itu tersebar.